Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan belajar fisika kelas 10. Materi yang akan kita pelajari adalah materi vektor. Di dua pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang besaran dan satuan, ya. Di mana di materi tersebut kita juga sudah menyinggung tentang vektor, ya. Kali ini kita akan bahas secara spesifik mengenai besaran vektor. Langsung saja kita mulai. Oke, di pertemuan sebelumnya kalian pasti mengingat apa itu vektor, ya. Vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah, ya. Besaran yang memiliki besar dan arah atau nilai dan arah. Jadi ada nilainya dan ada arahnya. Ya, contohnya apa? Contohnya itu ada gaya, kecepatan, momentum, percepatan, dan perpindahan. Terus kemarin di pertemuan sebelumnya, besaran berdasarkan arah itu kan dibagi dua. Yang pertama ini besaran vektor. Yang kedua itu adalah besaran skalar, ya. Apa itu besaran skalar? Besaran yang memiliki nilai atau besar saja. Jadi dia tidak memiliki uh, arah gitu ya. Jadi dia tidak memiliki arah. Contohnya apa aja? Contohnya banyak sekali ya. Ada massa, waktu, usaha, energi, massa jenis, luas, dan lain-lain. Sekarang kira-kira apa yang membedakannya? Ya jelas kelihatan yang membedakannya arah. Contohnya nanti gaya ini, ya gaya. Misalkan ya, si A mendorong meja 20 Newton. Dari sini nanti, dari pernyataan tersebut ya, misalkan tadi pernyataannya, misalkan si A mendorong meja 20 Newton. Dari pernyataan tersebut nanti masih bisa dibuat pertanyaan. Dari pernyataan tadi bisa dibuat pernyataan. Dia mendorong meja ke arah mana dulu gitu. 20 Newton ke arah mana? Ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang gitu. Jadi masih bisa dibuat pernyataan gitu ya. Terus kalau misalnya skelar contohnya gini. Massa si A 20 kilogram ya, massa itu kan satunya kilogram ya, massa si A 20 kilogram. Dari situ ya udah, kita tidak perlu lagi bertanya massanya ke arah mana gitu loh ya, kira kiri, kanan, ke bawah, ke atas, nggak perlu. Jadi memang dari pernyataan itu ya selesai di situ gitu. Kalau di sini masih perlu nanti ada pernyataan berikutnya, contohnya eh, percepatan benda sekian meter per second ya, ke arah mana gitu. Masih ada eh, bisa ditanyakan dari pernyataan tersebut, harus lengkap dengan arahnya, kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang lihat pernyataan berikut ini dulu. Perhatikan pernyataan berikut. Massa Lewis adalah 50 kg. Sam berpindah sejauh 10 meter. Sam dan Lewis mendorong meja dengan gaya total 250 Newton. Jarak fase laten ke lentera sekitar 600 meter. Di antara keempat pernyataan ini, manakah yang merupakan besaran vektor dan mana yang merupakan besaran skalar? Anda jelaskan ya, silakan dijelaskan nanti. Manakah, contoh kalau kalian mengatakan ini besaran skalar, apa alasannya gitu. Kalian mengatakan besaran vektor, apa alasannya, contoh ya. Atau kalau kalian mengatakan ini besaran skalar, apa alasannya. Yang dua ini besaran vektor, apa alasannya, contohnya ya. Nanti coba kalian jelaskan. Oke. Kita lanjut ke materi berikutnya. Jadi itu ya perbedaan dari besaran vektor dan besaran skalar. Oke, di sini kita akan belajar cara menggambar vektor. Vektor itu digambarkan dengan sebuah anak panah ya, di mana nanti arah panahnya itu menunjukkan arah vektornya. Panjang panah menunjukkan besar vektor. Contoh seperti ini ya. Kalau ini kan disimbolkan, digambarkan dengan sebuah anak panah ya. Contoh gini. Ini. Berarti arahnya ke kanan gitu ya. Atau kalau seperti ini ya, arahnya ke kiri gitu ya. Atau kalau seperti ini arahnya ke atas gitu. Kalau seperti ini ya sama aja ya, ke kanan tadi ya. Terus kalau seperti ini arahnya ke bawah. Jadi uh, arah panah ini menunjukkan arahnya gitu ya, menunjukkan arah vektornya. Jadi vektornya ke atas, ke kanan, ke kiri, ke bawah seperti itu. Terus panjang panah ini menunjukkan besar vektor ya. Panjang ini menunjukkan besar vektor. Contohnya kalau gini, kalau ini vektornya misalkan F ya, F-nya 10 Newton. Maka besarnya itu adalah 10 Newton gitu panjang. Berarti kalau dua kali ini nanti berarti 20 Newton gitu ya. Kita misalkan uh, dua kali ini ya. Maka F-nya pasti kalau dua kali ini berarti 20 Newton. Jadi panjang itu menunjukkan besar vektornya. Berarti semakin panjang nanti dia, maka vektornya seharusnya semakin besar. Oke? Kira-kira seperti itu. Sekarang mungkin ada beberapa pertanyaan nih.
Di antara berikut ini manakah yang merupakan vektor ya? Nanti bisa dijawab ya. Kalau saya buat seperti ini, oh ini udah pasti ya. Kalau gini ya. Terus kalau gini, oke, notasi vektor. Biasanya vektor itu disimbolkan dengan dua huruf besar atau dengan satu huruf dan di atasnya diberi tanda anak panah. Contohnya seperti ini ya. Wow, sorry, gini. Misalkan ini lurus gitu ya. Ini vektor A, vektor B. Biasanya ini disimbolkan dengan vektor AB gitu ya. Dikasih anak panah. Atau kalau pakai huruf kecil misalnya vektor A, dikasih tanda panah kecil. Gitu biasanya menuliskan vektor. Atau vektor itu biasanya disimbolkan seperti ini ya. Tanda panah di atas. Terus cara yang kedua juga, vektor itu disimbolkan dengan dua huruf yang dicetak tebal atau satu huruf yang dicetak tebal gitu ya. Contohnya tadi seperti ini. Misalkan ini A, ini B, maka nanti akan seperti ini dia kira-kira seperti ini. Berarti ini nanti vektor B ya gitu. Oh, tebal sekali ya. Gitu. Atau cuma vektor A gitu. Dikasih huruf tebal gitu ya. Ini vektor AB, ini vektor A. Jadi dicetak tebal atau satu huruf dicetak tebal gitu ya. Dua huruf dicetak tebal atau satu huruf dicetak tebal. Gitu cara menuliskan notasi vektor. Oke, masih mudah ya. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Penjumlahan vektor. Di sini ada beberapa cara menjumlahkan vektor ya. Yang pertama itu metode polygon atau biasa disebut dengan metode segitiga. Misalkan saya punya vektor A di sini, ya berarti tadi cara nulisnya gimana? Ada tanda panah di atas gitu. Terus saya punya vektor B seperti ini, berarti B seperti ini ya. Misalkan C itu adalah vektor C itu adalah hasil penjumlahan dari A plus B ya, vektor A plus B. Maka nanti ini bisa digambarkan seperti ini ya. A, vektor A ya, terus vektor B. Vektor B, B-nya jadi A tambah B berarti B itu nanti kita sambungkan dari pangkalnya nih gitu loh, pangkalnya si A gitu. Jadi kan arahnya ke atas kan. Jadi kira-kira seperti ini. Ya, misalkan di B aja ya. Ini vektor A, ini vektor B. Dan nanti hasil penjumlahannya adalah seperti ini. Hubungkan garis dari pangkal A ke ujung B gitu ya. Jadi ini nanti. Jadilah vektor C seperti itu. Jadilah A tambah B ya. Jadi vektor C itu adalah A tambah B. Jadi ini vektor C-nya, hasil penjumlahan dari vektor A dan B. Itu kalau penjumlahan. Bagaimana kalau hasil selisih? Misalkan C itu adalah ya, C itu adalah vektor A dikurang vektor B. Seperti ini ya. Maka nanti vektor C-nya jadi seperti ini ya. Kita buat di sini dulu. Vektor A seperti ini. Perhatikan, berarti ini sebenarnya kan vektor A dikurang vektor B ini sebenarnya kan bisa seperti ini. Vektor A ditambah minus vektor B ya. Berarti vektor B-nya minus. Berarti kalau ke atas dia positif, maka negatifnya ke bawah ya. Lawannya ke bawah kan. Positif lawannya minus ya. Berarti lawannya nanti ke bawah gitu. Jadi gini nanti. Ini adalah vektor minus B. Oh, ini pangkalnya di sini gitu ya. Ini adalah vektor minus B. Jadi arahnya nanti seperti ini. Kira-kira seperti ini. Berarti ini nanti vektor minus B. Dan nanti panjang vektornya bagaimana ya panjang vektornya ini? Ini vektor C-nya. Jadi ini adalah vektor C sama dengan, oh bukan, ini adalah vektor A-nya, ini vektor B-nya, jangan lupa tanda panahnya, dan ini adalah vektor C-nya sama dengan A kurang BA gitu. Gitu ya. Jadi adalah vektor C-nya sama dengan A kurang B. Jadi gitu cara menjumlahkan vektor ya. Ini searah, ini ya, ini penjumlahan ya. Ini pengurangannya gitu ya. Oke, sekarang ada cara yang kedua itu metode jejar genjang ya. Metode jejar genjang. Misalkan ini juga vektornya.
ya. Misalkan hampir sama sih konsepnya ya. Misalkan vektor A seperti ini. Wah, vektor A. Terus vektor B-nya ya tetap ini gambarnya ya. Vektor B-nya seperti ini nih. Wow. Gitu. Adalah vektor B. Nah, sekarang metode jar genjang ini kita nanti akan gambar dulu vektor A-nya, gambar dulu vektor A. Ya. Terus gambar vektor B-nya. B-nya kan ke atas ya. Nah, B-nya ke atas seperti ini. Oke. Nanti cara menggambar jar genjang maka kita tarik aja lagi dari sini vektor B-nya. Oke, di sini vektor A. Nah, ini kan jar genjang ya. Maka nanti inilah hasil penjumlahan vektor ini A, vektor B. Ini adalah vektor A ya. Maka vektor C adalah hasil penjumlahan vektor A tambah vektor B. Seperti itu. Terus nanti kalau kurang bagaimana? Oke, kalau kurang silakan kalian coba sendiri gimana bentuknya ya. Berarti nanti kalau A-nya seperti ke sini ya, maka B-nya nanti kemana ya. Sekarang kalian tentukan sendiri nanti vektor C sama dengan dikurang B. Bisa dikerjakan di bukunya. Nanti kira-kiranya seperti mana ya. Harusnya sih nanti seperti ini kurang lebih ya. Kalau ini kita lihat kan hampir sama kan ini. Yang ini nih. Siap. Cep, sep. Gitu. Oke. Bisa ya. Itu adalah penjumlahan vektor. Ada metode polygon atau biasa disebut segitiga. Dan ada metode jajar genjang. Seperti itu. Kita akan lanjutkan. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana menentukan resultan vektor 2 atau lebih vektor gitu ya. Kalau berat resultan vektor itu berarti vektornya lebih dari 2 gitu. Nah, misalkan di sini katakan vektor yang secara itu dijumlahkan, pasti ya. Misalkan seperti ini. Ada sebuah meja di sini ya. Siap. Meja. Tak apalah gitu ya. Meja sih nggak seperti ini bentuknya ya. Terus kalian ada dari sini si A mendorong F1-nya 20 Newton. Si B juga mendorong nih. F2-nya contohnya 25 Newton. Maka berapakah resultan kedua vektor ini ya? Maka resultan vektornya biasanya itu FR sama dengan resultannya dijumlahkan aja. F1 tambah F2 gitu. Jadi nanti 20 Newton tambah 25 Newton. Jadi berapa? 45 Newton. Gitu aja ya. Kalau dia searah gitu ya. Sekarang kalau dia berlawan arah, misalkan tadi berarti arahnya kemana? Arahnya perlu juga arahnya ke kanan gitu. Ke kanan ya, ke kanan ke sini gini ya. Jadi arahnya ke sana gitu. Kalau misalkan seperti ini. Mejanya gini ya. Terus si A mendorong 20 Newton ke sini. Terus si B mendorong berarti F1-nya ya. Ini kita kasih panah aja ya. Di sini. Oke, misalkan si B ya. Si B F2-nya mendorong dengan kekuatan 30 Newton. Maka nanti resultannya berapa gitu ya. Maka FR-nya F1 tambah F2 gitu ya. F1 tambah ini kan arahnya ke kiri ya, tambah minus F2 jadinya ya. F1-nya berapa? F1-nya 20 Newton tambah minus 30 Newton. Jadi nanti akhirnya dikurang ya. 20 negatif kali positif kali negatif ya, 30 gitu ya. Enggak usah saya tanya. Jadi itu nanti adalah minus 10 Newton. Apa artinya minus ini? Minus ini artinya arahnya ya. Berarti arahnya nanti ke kiri. Kira-kira seperti itu ya. Kalau penjumlahan, kalau menentukan resultan dua vektor atau lebih, gampang sekali. Tinggal lihat arahnya ke mana, terus jumlahkan. Atau kalau searah, jumlahkan. Kalau berat arah tinggal dikurangi saja gitu ya. Kalau misalkan dari sini ada berapa F2 F3 nanti F3 50 Newton ya, berarti tinggal tambahkan 50 Newton gitu ya. Jadi nanti 40 Newton. Jadi arahnya ke positif kan, arahnya ke kanan gitu. Kalau seandainya ada ya. Tapi kalau cuma ini doang arahnya nanti ke kiri gitu. Oke, kira-kira seperti itu.
Oke, sekarang kita akan belajar menentukan resultan vektor untuk dua vektor yang membentuk dua sudut. Apa artinya? Seperti ini kira-kira ya. Misalkan ini ada vektor A, ya. Oke, ini vektor A. Terus ada vektor A. Terus ada vektor B. Ini kan membentuk sudut ya. Kita sebut saja sudutnya theta, nama sudutnya ya. Bisa alfa, bisa theta, terserah kita ya. Nanti untuk menentukan resultannya ini ya. Jadi rumusnya seperti ini. Vektor kita misalkan resultannya adalah vektor C. Vektor C sama dengan akar dari ya A vektor A pangkat 2 tambah vektor B pangkat 2 tambah 2 kali vektor A kali vektor B. Ini semua dalam akar ya. Dikali cos theta. Seperti ini. Jadi kalau dia membentuk sudut, nanti rumus resultan vektornya adalah seperti ini. Vektor C sama dengan vektor A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta gitu ya. Untuk mengerjakan ini, di sini kan ada cos theta ya. Jadi kalian harus tahu yang namanya itu sudut-sudut istimewa ya. Sama satu lagi nanti di sini ya. Biasanya yang keluar itu nanti 53 derajat sama 37 derajat. Tapi saya jelaskan dulu mengenai sudut-sudut istimewa ya. Jadi di sini sin 0 itu adalah sin 0 derajat itu 0 ya. Ini udah pasti ya. Sin 0 derajat itu 0, sin 30 derajat itu setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat itu setengah akar 3, dan sin 90 itu 1. Ini perlu dihafal ya. Dihafal kalau bisa juga dipahami. Sebenarnya ini nanti kalian pelajari di matematika wajib ya, matematika wajib kelas 10 ya, di kelas 10. Jadi kalian harus tahu ini sin 0 itu 0, sin 30 derajat setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 setengah, sin 60 derajat setengah akar 3, sin 90 0. Kalau kita lihat ini adalah kebalikannya ya. Cos ini kalau di sini kan 1 di sini ya. Kalau sin 1 di sini, kalau cos 1 duluan baru 0. Dari 0 ke 1 baru dari 1 ke 0. Tapi itu hanya berlaku untuk sudut-sudut istimewa dari 0 sampai 90 derajat. Nanti dari 90 sampai 180 beda lagi ya. Oke, tapi kita hanya perlu belajar ini dulu ya, yang ini doang, yang dua ini, 1, 2. Ini juga ada tan ya. Tan itu sebenarnya sin per cos ya. Jadi cos dulu ya, cos 0 derajat itu 1, cos 30 derajat itu setengah akar 3, cos 45 derajat itu setengah akar 2, cos 60 itu setengah, cos 90 0. Oke, bisa ya. Kalau tan ini sebenarnya kan tan itu adalah sin per cos. Jadi tan itu sebenarnya nanti di sini aja, tan itu adalah sin per cos, sin x per cos x. Jadi nilai tan ini dapat dari mana? Hasil pembagian ini tan 0 derajat itu adalah 0 per 1 0. Tan 30 derajat itu setengah dibagi setengah akar 3, sepertiga akar 3 gitu ya. Terus ini tan 45 setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 1 gitu. Jadi tan itu hasil pembagian dari sin per cos. Tapi yang perlu kalian pahami, karena kalian belum belajar di trigonometri ya, ini nanti materi trigonometri di met wajib, jadi kalian hanya perlu hafalin aja dulu. Terus nanti yang biasa itu keluar ini ya. Jadi nanti ada sin 53 derajat. Sin 53 derajat itu adalah 0,6 0,8 ya, sorry. Terus sin 37 derajat itu adalah 0,6. Terus nanti cos ya, ini sering sekali keluar ya. Cos 53 derajat itu kebalikannya ini 0,6 ya. Terus cos 37 derajat 0,8. Jadi ini perlu diingat juga karena biasanya soalnya banyak sekali keluar seperti ini. Oke, bisa ya. Sekarang kita akan lihat ke contoh soalnya biar lebih paham. Oke, sekarang kita akan bahas contoh soalnya ya. Di sini hitunglah resultan vektor F1 10 Newton dan vektor F2 4 Newton membentuk sudut 60 derajat. Jadi kalau digambarkan kira-kira seperti ini ya. Misalkan ini vektor A ya, F1 ya. Di situ F1 dibuat. Terus ini vektor F2 ya. F1-nya ini harusnya lebih panjang ya. 10 Newton.
F2 nya itu 4 Newton ya, gini. Oke, tetanya adalah ini 60 derajat. Nah, 60 derajat ya. Sekarang tinggal masukkan ke rumus. Tadi rumusnya apa? C vektor C sama dengan akar dari vektor A kuadrat tambah vektor B kuadrat ya. Terus tambah 2AB ya. Ini vektor ya. Cos theta. Gitu ya. Maka ini FR-nya kan resultan kan, FR ya, bisa disimbolkan FR akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 kali F2. Ini semua dalam akar ya, kali cos theta. Kira-kira seperti itu ya. Ini cos theta. Oke, maka F1 nya berapa? F1 nya kan 10 pangkat 2 ya, berarti 10 pangkat 2 tambah F2 nya 4 pangkat 2. Jadi tinggal masukkan ke rumus, tambah 2 kali 10 kali 4. Nah ini ya, cos tetanya 60. Makanya tadi kalian harus ingat ya, berapakah cos 60 itu gitu ya. Jadi ini akar dari 100 tambah 16 ya. 10 pangkat itu 100, 4 pangkat 2 16 tambah 2 kali 10 kali 4 ya. Bisa gini kan, 2 kali 10 itu, atau gini aja dulu, 2 kali 10 kali 4 dikali cos setengah, cos 60 itu adalah setengah. Nanti kalian lihat lagi di gambar yang sebelumnya ya, sudut istimewa, nanti adalah cos 60 itu setengah. Ini kan bisa sama-sama coret gitu ya. 2 kali setengah kan 1 kan. Oke. Sekarang jadi akar dari 100 tambah 16 tambah 10 kali 4, 40 kali 1, 40 tetap ya. Jadi tambah 40. Jadi nanti ini akar dari 100 tambah 16 tambah 40 itu adalah 156. Benar ya? Oke, jadi dia jawabannya nanti adalah 100 akar dari 156. Kalau mau disederhanakan, boleh juga disederhanakan. Oke, nanti kalau ini disederhanakan masih bisa ya. Akar dari 4 dikali 156 bagi 4 itu 39. Benar nggak ya? Oke, 39 ya. Sehingga nanti ini adalah 2, 4 itu kan, jadi ini sebenarnya akar 4 dikali akar 39 ya. Sehingga nanti akar 4, 2, akar 39, ya akar 39 gitu. Jadi dia jawabannya nanti 2 akar 39. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah 2 akar 39 atau akar dari 156, atau akar 2 akar 39 juga bisa, atau akar dari 156 juga bisa. Kira-kira seperti itu. Oke, silahkan lihat, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Kita akan bahas lagi contoh berikutnya. Oke, sekarang kita bahas contoh soal nomor 2. Di sini dikasih tahu vektor A dan B memiliki panjang yang sama 5 meter. Tentukan sudut apit terkecil antara kedua vektor tersebut agar besar vektor resultannya. Yang pertama itu 5 akar 2, yang kedua itu adalah 5 gitu ya. Jadi kira-kira seperti ini soalnya. Ada vektor A, ya, vektor A itu panjangnya 5 meter. Vektor B juga panjangnya 5 meter. Terus resultannya, kita misalkan itu resultannya itu adalah C. C itu adalah panjangnya, yang pertama itu adalah 5 akar 2. Berapakah sudutnya supaya hasilnya 5 akar 2? Kira-kira seperti itu. Kalau tadi rumusnya C sama dengan ya, akar dari A pangkat 2 ya, A pangkat 2 tambah B pangkat 2, jangan lupa rumusnya, tambah ya, tambah 2AB cos theta. Gitu kan rumusnya. Kita disuruh mencari cos theta ini. A-nya dikasih tahu, B-nya dikasih tahu, C-nya juga dikasih tahu. C-nya adalah 5 akar 2. Berapakah cos theta ini kalau besarnya nanti 5 akar 2? Kira-kira seperti itu. Maka langsung saja kita masukkan, C-nya adalah 5 akar 2. Maka 5 akar 2 itu sama dengan A kuadrat. Berarti akar dari A kuadratnya 5 pangkat 2 ya. 5 pangkat 2 tambah terus B kuadrat. Berarti B-nya itu juga 5 ya, karena di sini katakan panjangnya sama, berarti B-nya juga 5. 5 pangkat 2 tambah 2 kali 5 kali 5. 2 kali A kali B ya. Terus
cos theta. Ini yang kita cari, tetanya berapa nanti gitu ya. Maka ini 5 akar 2 ya. Maka dia nanti bisa seperti ini. 5 pangkat 2 25 tambah 25 ya. 5 pangkat 2 ini 25 tambah 50. 2 kali 5 kali 5 itu kan 50 ya. Cos theta. Terus ini nanti 5 akar 2 ya, step by step ya. Akar dari 25 tambah 25 50 tambah ini, perhatikan biasanya banyak yang salah di sini ya, nggak teliti. Ini nanti biasanya dijumlahkan. Kalau nggak tahu penjumlahan aljabar ya, biasanya nanti langsung jumlahkan 50 tambah 50, nanti dibuat 100 cos theta, nggak bisa ya. Ini nggak bisa dibuat 100 cos theta, tapi 25 tambah 25 50 tambah 50 cos theta ini nggak bisa dijumlahkan langsung. 50 tambah 50 cos theta nanti dibuat 100 cos theta, tidak bisa ya. Oke, sekarang terus apa yang kita lakukan selanjutnya? Oke, selanjutnya adalah supaya hilang akarnya. Ini kan kalau seperti ini kita tidak bisa operasikan gitu ya, tidak bisa kita hitung. Sekarang supaya hilang akarnya ini sama-sama dipangkat duakan. Dipangkat duakan. Dipangkat dua, bukan diduakan ya, tapi dipangkat duakan, hati-hati ya. Dipangkat 2 gitu. Kalau ini dipangkat 2 nanti jadi 5 akar 2 pangkat 2 gitu ya. Ini juga nanti akar 50 tambah 50 cos theta, tapi pangkat 2. Oke. Sekarang 5 akar 2 pangkat 2. Harus tahu ya. 5 akar 2 pangkat 2 itu berarti 5 akar 2 dikali 5 akar 2. Ya, seperti ya. 5 akar 2 kali 5 akar 2 ini nanti gini aja. 5 kali 5, 25. Akar 2 kali akar 2, 2. Ya, jadi nanti kalian tahu ya. Akar A dikali akar A itu adalah A gitu. Jadi kalau akar akar 7 dikali akar 7, ya itu berarti nanti 7 gitu. Ini juga akar 2 kali akar 2, 2 gitu. Jadi 5 kali 5, 25, akar 2 kali akar 2, 2. Sehingga nanti ini 25 kali 2 adalah 50 ya. Jadi nanti 50. Ini 50 ya. Terus ini kan kalau akar itu dipangkatkan jadi pangkat 2 kan akarnya jadi hilang ya. Contoh gini. Akar A pangkat 2 contoh ya. Maka ini kan sebenarnya akar itu kan pangkat setengah ya, pangkat setengah pangkat 2. Jadi nanti A pangkat setengah kali 2 ya. Jadi A pangkat 1 itu sebenarnya A. Gitu. Bisa ya dimengerti. Jadi kalau akar itu dipangkat 2 kan akarnya jadi hilang. Akarnya jadi hilang ya. Jadi kalau akar X pangkat 2, itu nanti ya X gitu. Oke, akarnya pangkat 2, Y gitu. Jadi kalau ini juga akar 50 tambah 50 cos theta dipangkat 2 kan, tinggal nanti 50 tambah 50 cos theta gitu ya. Jadi nanti jadi nanti sisa 50 dikurang 50 ya. Jadi nanti 50 pindah ke sini ya. 50 pindah ke sini jadi kurang 50 itu sama dengan cos theta. Bisa seperti itu ya. Jadi 50 kurang 50, ada 50 di sini ya. 50 kurang 50 itu adalah 0. Maka 50 cos theta. Maka cos theta nanti, cos theta adalah 0 dibagi 50 ya. 0 dibagi 50. Jadi cos theta-nya nanti 0 gitu. Sekarang cos theta-nya 0. Sekarang kalau kalian lihat tadi grafik, kalau kalian lihat tadi sudut-sudut istimewa, cos berapakah supaya hasilnya 0. Jadi nanti bisa ditulis gini ya. Di sini aja. Maka theta sama dengan R cos 0 ya. Maka theta, kalau kalian lihat tadi graf sudut istimewa, sudut berapa sih supaya hasilnya 0 derajat? Itu supaya 0 derajat dia adalah 90. Kira-kira seperti itu ya. Jadi tetanya adalah 90 derajat ya. Jadi kalau ditanya tentukan sudut apit terkecil, maka yang ditanya itulah tetanya. Jadi tetanya adalah 90 derajat. Ini jawabannya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi cos theta sama dengan 0 per 50. Cos theta 0 dibagi 50 itu kan 0. Jadi cos tetanya 0. Sekarang cos berapa tetanya supaya hasilnya 0? Yaitu tadi 90 derajat ya.
cos 90 itu cos 90 derajat itu 0. Jadi kira-kira seperti ini. Cos 90 derajat sama dengan 0, maka tetanya adalah ini. Cos 0 adalah cos theta adalah 0, cos 90 derajat adalah 0. Maka tetanya adalah 90 derajat. Bisa diikuti ya sejauh ini ya. Oke, sekarang kita lanjut yang B ya, supaya makin paham. Yang B itu 5 ya resultannya, berarti kita tulis dulu C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta A gitu. Jadi di sini 5 sama dengan ya, 5 sama dengan akar dari, berarti 5 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 tambah 2 kali 5 kali 5 cos theta A gitu ya. Jadi nanti 5 sama dengan 25 tambah 25 ya, 5 pangkat 2 tambah ini 50 ya, 2 kali 5 kali 5 itu 50 cos theta. Hampir sama ya caranya ya. 5 sama dengan akar dari 25. Oh, ini jadi 50 ya. Akar dari 50 tambah 50 cos theta. Perhatikan ini nggak bisa dijumlahkan. Sekarang kita pangkat 2 kan ya, sama seperti yang tadi, sama-sama kita pangkat 2 kan biar akarnya hilang. Oke. Sekarang ini 5 pangkat 2 itu 25 ya. Itu sama dengan akar dari 50 ya. 50 kalau dipangkat 2 kan tadi akarnya jadi hilang. Oke. Berarti akarnya tidak ada lagi, sehingga nanti ini 50 tambah 50 cos theta nih. Oke ya. Sekarang 25, di sini 50 ya. Maka kalau pindah ke kiri nih, 25 dikurang 50 jadinya ya. Itu adalah 50 cos theta. Oke. Sekarang 25 kurang 50 itu adalah minus 25 sama dengan 50 cos theta. Maka cos theta-nya nanti ini aja, minus 25 per 50 itu adalah cos theta ya, cos theta. Sehingga nanti minus 25 per 50 itu kan sama-sama dibagi 25, itulah minus setengah. Itu sama dengan cos theta. Maka tetanya adalah di mana saya buat ya? Di sini aja. Maka tetanya nanti arc cos, tulisnya gini ya, arc cos dari minus setengah. Sekarang cos berapa sih supaya hasilnya minus setengah? Itu artinya ya, arc cos minus setengah artinya adalah cos berapa sih hasilnya setengah. Maka tetanya nanti itu adalah cos dari 120. Kalau nanti kalian cari internet, tadi kan saya kasih tahu masih sampai 90 kan sudut-sudut istimewanya. Nanti kalau kalian cari di internet atau di kalkulator ya, di kalkulator cos dari 120 itu adalah minus setengah. Kira-kira seperti itu. Oke, silakan dulu lihat ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kita akan masuk ke latihan soal. Oke, sekarang kita akan masuk ke latihan soal. Ini ada 2 contoh latihan soal saja yang akan kalian kerjakan ya. Yang pertama, vektor F1-nya 10, F2-nya 4, bentuk sudut 60 derajat. Kalian akan tentukan resultannya. Yang kedua, vektor A dan B memiliki panjang masing-masing 6 meter dan 8 meter. Tentukan sudut apit terkecil antara kedua vektor tersebut agar besar vektor resultannya 10 meter dan 14 meter. Jadi di nomor 2 ini kalian disuruh mencari tetanya. Kalau nomor 1 kalian disuruh mencari resultannya ya, resultannya yang dicari, tetanya yang dikasih tahu. Nomor 2 kebalikannya, resultannya yang dikasih tahu, kalian akan mencari tetanya. Kira-kira seperti itu. Silahkan dicoba dulu. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Sekian dan terima kasih.